Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas KD 3.1, yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya administrasi dan pemasaran pada produksi modifikasi makanan khas daerah. Nah, sumber daya yang dibutuhkan yaitu dalam perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani antara lain adalah money atau uang. Ini adalah diperlukan untuk biaya operasional produksi dari produksi memodifikasi makanan khas daerah. Kemudian yang berikutnya adalah man atau manusia, yaitu sumber daya manusia yang diperlukan dalam memodifikasi makanan khas daerah, yaitu yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing, yang terdidik dan terlatih. Yang berikutnya adalah mesin, ya, yaitu untuk menjalankan usaha atau kegiatan usaha. Bantuan mesin yaitu untuk mempermudah pekerjaan yang sulit, dan ini adalah untuk dalam rangka efisiensi waktu produksi. Kemudian material atau bahan baku itu membutuhkan bahan baku yang berkualitas agar hasilnya juga berkualitas. Tanpa adanya bahan baku yang berkualitas, maka tidak dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Produk yang memiliki kualitas buruk tidak mempunyai daya jual yang bagus. Jadi ini akan menimbulkan kerugian pada manajemen usaha. Yang berikutnya adalah market atau pemasaran, yaitu untuk mempertahankan, jadi strategi untuk mempertahankan segmen pasar agar kita bisa bersaing, ya, dengan produk-produk yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah metode atau cara kerja. Nah, metode ini harus dilaksanakan dengan tepat dan fokus dengan mempertimbangkan tujuan usaha yang ingin dicapai, yaitu misalnya anggaran uang, waktu produksi, sumber daya manusia. Kemudian ini semua adalah untuk mengefisiensikan proses produksi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah administrasi. Ini di sini ada dua pengertian administrasi. Yang pertama adalah dari George R. Terry, yaitu kegiatan perencanaan pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta pergerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang berikutnya adalah menurut Hubert, yaitu penyusunan atau pencatatan data informasi secara sistematis agar tertib dan rapih. Nah, ini adalah pengertian dari administrasi. Nah, untuk kelancaran kegiatan, maka sebaiknya seorang wirausaha itu mempunyai catatan jurnal kegiatan setiap harinya yang berisi kronologis, kemudian didokumentasikan. Yang pertama misalnya adalah menyelenggarakan pembukuan, kemudian membuat daftar gaji karyawan, mencatat penyelenggaraan produksi, kemudian melakukan surat menyurat keluar maupun yang masuk. Dan yang berikutnya adalah mencatat pesanan-pesanan atau order, sehingga kita mempunyai target untuk memenuhi order tersebut, ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah pengarsipan dokumen. Kemudian yang terakhir adalah menyusun anggaran perusahaan. Nah, kemudian pemasaran atau pemasaran dari produk makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani itu harus ekstra hati-hati karena tidak semua konsumen membutuhkan makanan yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, terutama untuk makanan khas daerah. Karena itu, pemasaran produk dapat ditinjau sebagai berikut, yaitu bagaimana daya serapnya,
dan prospeknya, kemudian kondisi pemasaran dan prospeknya. Nah, aktivitas yang terlibat dalam pemasaran produk melibatkan analisis pasar, ya. Nah, ini analisis pasar, kemudian identifikasi permintaan konsumen, kemudian perancangan dan pengembangan produk serta penetapan harga. Ya, jadi harganya harus juga kita tentukan karena ini kadang-kadang fluktuatif ya dengan harga bahan-bahan. Kemudian penerapan produk baru, kemudian komunikasi, kemudian periklanan, penentuan posisi pendistribusian, ya, pendistribusian, kemudian penjualan, yang berikutnya adalah review, dan terakhir adalah umpan balik. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas pemasaran produk, ya. Nah, demikianlah penjelasan kita tentang sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi kewirausahaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.